lagi rame ya. Kalau cuman yang dipermasalahkan knalpot brong ya, yuk flashback ke masa lalu. Dari dulu sejak saya SMP ya, itu setiap ada kampanye pasti ada knalpot brong ya. Sampai saya menikah, dua punya dua anak-anak bapak beda-beda dan tidak tanggung jawab, sampai dirawat di RSJ, sampai sekarang hampir umur 41 itu kampanye ya, tidak jauh-jauh dari knalpot brong. Nggak hanya dari pendukung Ganjar Mahfud ya, Prabowo, Gibran juga ada. Yang saya belum lihat cuman kubunya Pak Anies sama Caimin ya, karena saya belum melihat video-video yang ada ya. Di sekitar juga saya belum melihat ya, mungkin ada cuman saya mungkin belum melihat ya. Nah, dari kasus knalpot kemarin ya, yang di Boyolali itu ya, ditangkap langsung di bek ya. Di Jogja nih ya, pendukung Ganjar Mahfud ya sampai meninggal. Karena apa? Ada pendukung Prabowo Gibran ya, lagi kampanye, di situ ada bendera PDI. Nah, sang korban ini lagi duduk-duduk di warung, mendekati, berusaha untuk menegur. Ya nggak usah gitulah, mau kampanye silahkan, tapi kan bendera nggak masalah kan, nggak mengganggu. Pendukung Prabowo Gibran tidak terima. Akhirnya ya dikeroyoklah si pendukung Ganjar Mahfud ini, meninggal ya di Jogja ya. Dan kemarin yang mau jecek ndase ya, nggak cuma TNI, kalau orang biasa kalau ada seperti itu tak jecek ndase. Ada yang bikin video seperti itu. Nah, sekarang tuh pendukung Prabowo tuh juga tuh dijecek ya, biar imbang 1 lawan 1 ya. Dan ini saya kasih penjelasan ya, jika TNI selalu mengusut maka akan ditertawakan dunia, kata si ibu ini ya. Silahkan lihat. Intinya kalau kita lihat aja ya, judulnya kan diskusi publik knalpot brong dan tentara. Itu secara ilmu komunikasi tadi Profesor sudah bilang ada yang gak nyambung nih, dari judul knalpot brong tiba-tiba tentara gitu kan. Tapi memang jadi masalah karena sekali lagi saya juga nggak ngerti ya, kalau mau dijadikan itu jadi masalah tentara, kenapa dia jadi masalah gitu. Karena kalau orang pakai knalpot seperti disampaikan Pak Al-Araf, dari kapan juga knalpot sudah dipakai yang bersih-bersih itu. Kalaupun TNI keberatan bisa menyatakannya kepada Menteri KLHK karena itu masuk dalam undang-undang peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan juga kepada undang-undang kepolisian tahun 2009 kalau nggak salah. Berarti kan sudah berapa tahun lalu, kenapa baru sekarang dan kenapa kepada paslon tertentu? Saya harus sampaikan kepada paslon tertentu karena tidak berapa lama kemudian kejadian ada bendera PSI dengan motor-motor brong PSI yang melewati jalan Tunjungan, itu nggak ada di seluruh batalion setempat. Jadi menurut saya ini penjelasannya Pak Wiyeko itu seperti tadi Prof. Kontina sampaikan, komunikasi itu bisa dua hal. Satu, mengklirkan masalah, atau dua, malah meng-create masalah. Menurut saya makin banyak Pak Wiyeko bikin penjelasan dan di sini bukannya mengakui salah, makin kusut kita. Karena apa? Tadi ya terakhir saya baca beliau bilang ada masalah lalu lintas. Dia sendiri yang ngomong lalu lintas. Kalau lalu lintas sudah jelas-jelas bukan urusan tentara. Tapi kalaupun dengan bunga-bunga yang berdatangan entah dari Dik Gibran, entah dari siapa yang katanya itu adalah bunga-bunga dukungan masyarakat, begini aja lah, kalau memang yakin betul bahwa masalah knalpot itu telah membahayakan kedaulatan, ya kan? Ya sudah, kita masukkan aja kepada undang-undang TNI, operasi militer selain perang. Sekarang kan operasi militer selain perang hanya 14 ya. Mungkin kita sarankan aja kepada Panglima TNI ya, dan kepada Kasat, masukin jadi 15-nya ngurusin knalpot. Yang kedua, mau saya sarankan kepada Menteri Pertahanan, anggaran untuk TNI Angkatan Darat dikurangi aja. Karena menurut saya kalau memang akhirnya urusan knalpot itu berapa ratus juta sih orang Indonesia? 270 juta. Saya nggak tahu yang punya motor brong berapa ratus juta, bakar repot TNI. Mendingan gak usah beli tank, gak usah beli yang aneh-aneh, beli aja urusan apa untuk ngurusin knalpot. Nggak enak kedengarannya, tapi memang udah begitu kejadiannya. Karena saya perhatiin kok ngotot banget bahwa itu benar gitu loh. Kan sebenarnya simpel aja. Tugas tentara itu
adalah tentang terkait kedaulatan, keamanan negara, kedaulatan dan pertahanan negara. Jadi kalau memang di luar itu ya sudah, aku saja salah gitu. Yang kedua adalah saya pendidik di TNI. Saya dosen di Sesko, dosen tamu. Saya tahu sekali bagaimana sakitnya tentara-tentara lain anggota TNI non angkatan darat dan beberapa dan segelintir angkatan darat yang benar yang merasa jadi tersakiti lah dengan kasus ini. Kok kayaknya jadi angkatan darat dianggap ngaco semua, betul nggak? Jadi maksud saya, kalau bicara ini tolong hati-hati, kita ngomong soal TNI, oknum angkatan darat di Bojolali. Nah, tapi kalau memang ini memang mau seperti Pak Wibeko tadi sampaikan dan disampaikan di berita-berita bahwa ini adalah demi masyarakat, ya sudah, kita sekarang gerak, masukkan OMSP. Tapi jangan malu kalau diketawain dunia, tiba-tiba tentara kita ngurusinnya knalpot.